Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Teks ini merupakan ungkapan spiritual, ungkapan ilahi, atau melihat lebih dulu peristiwa yang akan datang dan itu menjadi nyata. Dalam warisan iman Kristen Protestan dan Katolik, Mika ini adalah seorang nabi yang berkarya sekitar 750 tahun sebelum Kristus. Dia bernubuat atau dia melihat suatu peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Nah, nubuat dia ini tentang kelahiran seseorang yang sudah pasti terjadi pada masa akan datang, dan sang sosok yang dinubuatkan itu juga sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lain. Nah, ini uniknya kelahiran Yesus atau peristiwa Yesus di situ. Ribuan tahun sebelum kelahirannya di kota Bethlehem, di distrik Efrata, peristiwa kelahiran itu sudah dinubuatkan oleh banyak sekali orang atau banyak sekali nabi. Dan ketika malam menjelang kelahiran Yesus atau ketika peristiwa kelahiran itu terjadi, semua nubuatan menjadi nyata. Ini beda dengan suatu terkaan atau ramalan ramal. Bisa aja orang meramal tentang masa lalu, tapi terbukti atau tidak itu bisa saja terjadi, atau tidak terbukti itu bisa saja terjadi. Tapi nubuat itu diungkapkan pada masa lalu dan pasti terjadi. Nah, kelahiran Yesus atau peristiwa Yusuf dan Maria menuju kota Bethlehem menjelang kelahiran Yesus itu tepat terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, ini juga mengajar kita pada konteks kekinian bahwa peristiwa kelahiran Yesus di kota Bethlehem Efrata bukan sesuatu yang tiba-tiba ada perjalanan dari kampung halaman menuju Bethlehem, kemudian ada kelahiran, tapi suatu proses yang terjadi karena memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah, dalam konteks kekinian kita mungkin saja kita mengalami hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, atau hal-hal yang bersifat tiba-tiba terlaksana. Kemudian kita memikirkan bahwa ini pernah saya pikirkan, saya duga pada masa lalu. Katakanlah saudara lagi duduk diam, kemudian sementara merenung atau berdoa atau menaikkan permohonan kepada Tuhan, tiba-tiba ada semacam pikiran, ungkapan hati atau kata-kata dalam diri yang menyatakan bahwa akan jadi begini.
Dan mungkin kita lupakan itu semua. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, menurut saudara-saudara mungkin ingat, oh iya, sekian tahun yang lalu saya pernah memikirkan peristiwa ini dan kini terjadi. Nah, saya ingin ungkapkan kepada saudara sekalian bahwa itulah yang disebut Tuhan berbicara kepadamu melalui hati nurani, melalui suara hati. Ya, kadang semuanya terjadi tepat. Contoh, saya pernah berpikir lama tentang saya akan duduk di satu tempat di Kebun Raya Bogor sendiri, lama jauh, kira 20-30 tahun yang lalu. Nah, ketika satu waktu pada tahun 2020 saya duduk sendiri juga di sana, ada kegiatan, saya tiba-tiba ingat, oh iya, 20-an tahun yang lalu saya setelah berdoa, saya tiba-tiba ingat bahwa ada duduk di satu taman dan saya melihat kemuliaan Tuhan melalui pohon, bunga, binatang-binatang dan yang lainnya. Nah, itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, coba Anda perhatikan dalam hidup dan kehidupan, banyak sekali cara Tuhan berbicara kepada Anda. Cara Tuhan berbicara kepada Mika dan Mika ungkapkan itu, dan itu terjadi. Bisa saja ada banyak peristiwa yang lain. Tuhan berbicara kepada dirimu, kepada keluarga, kepada anak-anak dan semuanya. Dan mungkin kita lupakan. Tapi satu waktu itu semua terbukti terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan karena Engkau terus-menerus memperhatikan, menolong, membimbing, bahkan berbicara kepada kita secara langsung melalui hati nurani kita, melalui suara hati kita. Kita jaga suara hati kita, hati nurani kita, sehingga tidak dikotori oleh banyak hal atau hal-hal yang lain yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Kita jaga supaya mendengarkan suara Tuhan dalam situasi tertentu kepada kita. Amin.